Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian selalu sehat ya, agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke ya, untuk hari ini kelompok 1 ya, yang hari ini belajarnya daring, nanti bisa menyimak video dari Ustadz ya dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jika nanti tugasnya sudah selesai, hari Kamisnya, hari Rabunya dibawa ya, jangan lupa. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya, di pembelajaran yang keempat. Ya, sebelum belajar ya, sebelum mengerjakan tugas, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat ya dan bisa membekas. Oke, langsung saja kita buka buku tematiknya ya. Di halaman 89. Ya, halaman 89 dibuka. Di situ ada 4 gambar ya. Coba kalian amati gambar tersebut ya, dan berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian berikan tanda silang ya pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan ya. Nah, untuk gambar yang pertama kita bisa lihat ya, ini gambar gunung ya. Gunung ini termasuk kenampakan alam ya anak-anak. Ini termasuk penampakan alam yang ada di Indonesia ya. Bisa kita centang ya. Nah, untuk gambar yang kedua, nah bisa kita lihat gambarnya ya. Itu adalah gambar sungai ya. Gambar sungai itu termasuk kenampakan alam juga ya. Gambar sungai termasuk kenampakan alam. Kemudian yang gambar ketiga ya, yang bawah itu ada gambar danau ya. Gambar danau juga termasuk kenampakan alam. Centang ya. Dan yang gambar terakhir, ini gambar terakhir ya, itu adalah bendungan ya. Ini berarti kenampakan buatan ya. Berarti kita silang ya, seperti ini ya. Nah, berarti di situ ada 3 kenampakan alam dan 1 kenampakan buatan. Kita ke pertanyaannya. Ya, halaman 90 ya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, ini pertanyaannya nomor 1 dan 2. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, tadi itu ada gunung ya, kemudian ada sungai dan danau ya. Nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Nah, tadi itu ada gambar waduk ya, bendungan. Itu untuk nomor 1 dan 2, anak-anak bisa tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Untuk nomor 3 dan 4, apakah kenampakan alam itu? Nah, pengertiannya berarti ini ya. Nah, pengertian kenampakan alam adalah ini ya, kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah ya. Berarti dari secara alami, tidak ada campur tangan manusianya ya. Disebut alamiah artinya bentukannya terjadi secara sendiri, bukan dari hasil buatan manusia. Contohnya tadi seperti gunung, sungai, pantai, danau, laut ya, itu contoh kenampakan alam. Kemudian apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah kenampakan atau bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Contoh seperti waduk,
pelabuhan, bandar udara, kebun binatang, perkebunan dan pemukiman penduduk. Nah, itu ya pengertian dari kenampakan buatan ya. Berarti ada campur tangan manusia di situ ya dalam pembuatannya. Nah, itu ada 4 pertanyaan dan jawabannya ya. Anak-anak bisa tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Nah, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara itu tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain ya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Kemudian Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir atau hamparan es atau padang rumput ya. Jadi kita harus bersyukur ya bisa tinggal di Indonesia ya yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ya. Dan lengkap tentunya ya, tadi disebutkan ada hutan, sungai, danau, gunung ya, dan lain sebagainya yang sangat mempesona ya. Dan semua negara tidak semuanya memilikinya ya. Maka kita harus bersyukur ya. Lanjut lagi. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada laut, pantai, dataran rendah, lembah subur ya, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Itu dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia itu sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, untuk tugas kalian hari ini ya, kita akan mengenal ya lebih dekat lagi tentang karakteristik dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia ya. Nah, dicontohkan di buku itu halaman 91 itu dicontohkan bentang alam Pulau Papua secara umum ya. Itu ada gambarnya Pulau Papua ya, pulau terbesar di Indonesia ya. Tapi sayang sekali penduduknya malah paling sedikit ya. Situ kebanyakan hutan belantara ya. Oke, anak-anak simak bacanya ya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini ya, berbatasan di daerah sini nih ya. Ini ada Papua Nugini, berbatasan langsung. Kemudian Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Ya, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Oke, lanjut lagi. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan. Ya, masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% ya wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Nah, mengapa demikian? Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua ya. Di Papua ini memiliki gunung tertinggi di Indonesia ya. Namanya Gunung Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju ya. Nah, kita akan belajar ya, anak-anak akan mengerjakan tugasnya yaitu ini. Nanti akan melengkapi bentang alam ya dari wilayah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ya memiliki gunung
Puncak Jayawijaya. Kemudian lembahnya ada Lembah Baliem. Kemudian ada Bukit Arfak atau Bukit Sudirman. Sungainya ada Sungai Digul. Kemudian ada lagi Sungai Baliem. Daratan rendahnya ada Arafura. Kemudian pantainya ada Pantai Raja Ampat ya, salah satu pantai yang indah di Indonesia ya. Kemudian flora dan faunanya, bisa ini cendrawasih, ini faunanya ya. Anak-anak bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah kemudian Pulau Jawa, Pulau Jawa juga kalian tulis ya. Dari gunung sampai flora dan fauna. Nah, untuk gunungnya di sini sudah disebutkan ya, ada Gunung Merapi dan Gunung Slamet. Boleh gunung yang lain yang ada di Pulau Jawa ya. Kemudian lembahnya ada Lembah Cilengkrang, ada Bukit Sikunir. Nah untuk sungainya coba anak-anak cari ya, bisa cari di Google atau di atlas juga boleh, di peta. Kemudian dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta. Kemudian pantainya ada Pantai Parangtritis. Dan flora faunanya coba anak-anak cari ya di buku Bupena. Kalau sudah datang bisa dibuka buku Bupenanya yang 5A ya. Itu dibuka, di situ ada sepertinya ya flora dan faunanya. Atau bisa cari di Google ya, di internet juga ada. Nah itu untuk Pulau Jawa. Kemudian Pulau Sumatera juga sama ya, anak-anak tulis bentang alamnya dari gunung. Nah anak-anak bisa cari gunung yang ada di Sumatera. Kemudian lembahnya ada Lembah Ngarai Sianok. Kemudian Bukit Barisan. Sungainya ada Sungai Batanghari. Dataran rendahnya ada Dataran Rendah Muaro Jambi. Kemudian pantainya ada Pantai Air Manis. Dan flora faunanya nanti anak-anak cari di internet ya, atau cari di Bupena juga ada, atau di buku lain ya, ada juga ya. Nah kemudian lanjut ke Pulau Kalimantan ya. Bentang alamnya dari gunung itu ada Gunung Asing, Lembah Danum, kemudian Bukit Lintang. Nah sungainya bisa anak-anak cari ya, sungai yang ada di Kalimantan. Di situ ada salah satu sungai terpanjang di Indonesia ya. Ada salah satu sungai yang terpanjang di Indonesia di Kalimantan ya, ada. Kemudian dataran rendah. Nah, ada dataran rendah Ketapang ya. Kemudian ada Pantai Kakaban dan flora faunanya ya. Tumbuhan dan binatangnya anak-anak bisa cari ya di Google atau di buku. Nah, untuk Sulawesi, Pulau Sulawesi ya, dari gunung ada gunungnya. Anak-anak bisa cari ya di peta, itu juga ada gunung yang ada di Sulawesi apa saja ya. Kemudian lembah, ada Lembah Badak, Lembah Badak, ada Bukit Bone ya. Nah untuk sungainya bisa cari ya, sungai yang ada di Sulawesi. Kemudian dataran rendah ya, ada dataran rendah Goa. Kemudian ada Pantai Losari, ini yang cukup terkenal ya pantainya, Pantai Losari yang ada di Sulawesi. Nah, flora dan faunanya anak-anak bisa cari ya di internet ya, flora fauna khas Sulawesi ya, itu banyak ya. Salah satunya faunanya itu ada anoa ya, itu flora khas daerah Sulawesi atau wilayah dari Sulawesi. Lanjut ke Kepulauan Maluku. Maluku dari gunung ya, bentang alamnya. Nah gunungnya coba anak cari ya di atlas atau di peta. Kemudian lembah, nah, lembahnya ada Lembah Argo. Kemudian Bukit Tidore ya, ada Sungai Apu. Kemudian dataran rendahnya ada dataran rendah Kabupaten Maluku Tenggara ya. Kemudian ada Pantai Sopape ya. Dan flora faunanya anak-anak coba cari ya di internet boleh ya. Dan ada Kepulauan Nusa Tenggara ya, mulai dari gunung
Ya, gunungnya anak-anak coba cari di peta ya. Kemudian lembahnya ada lembah Hijau Lombok, kemudian Bukit Pengasingan, kemudian ada Sungai Wanokaka ya. Kemudian ada dataran rendah Sumbawa. Nah, ini pantai yang cukup terkenal di Nusa Tenggara ya. Ada Pantai Gili Trawangan. Dan flora faunanya ya, coba anak cari. Nah, ada salah satu binatang khas daerah Nusa Tenggara ya. Misalnya seperti komodo ya, di situ juga ada pulaunya ya, namanya Pulau Komodo. Nah, dan floranya anak-anak bisa cari ya di Google atau di internet, di buku Pupena juga ada. Kemudian yang terakhir ada Pulau Bali ya, dari gunung. Nah, anak-anak bisa cari gunungnya ya. Bisa contohkan misalnya di situ ada Gunung Agung ya di Pulau Bali. Dan lembahnya ada Lembah Pantunan, Bukit Lingga, Sungai Ayung. Dataran rendahnya ada dataran rendah Tabanan. Nah, ini pantainya ya, Pantai Kute. Nah, ini pantai yang terkenal ya, yang sering dikunjungi ya oleh wisatawan dari negara asing ya, dari negara luar. Pantai Kute. Kemudian flora dan faunanya coba anak cari ya. Nah, misalnya faunanya binatangnya misalnya jalak Bali. Nah, itu juga boleh. Nah, itu untuk tugas ya, tugas pertama ya, muatan IPS. Nah, anak-anak melengkapi bentang alam dari wilayah yang ada di Indonesia ya. Tadi mulai dari Pulau Jawa ya, kemudian ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku ya, dan terakhir ini ada Pulau Bali. Nah, itu ya. Nah, simak bacanya di halaman 94. Bentang alam wilayah Indonesia itu sangat bervariasi ya, tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Itu pengertian dari iklim ya. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, itu pengertian dari cuaca ya. Lanjut, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis ya. Ingat-ingat ya, Indonesia itu memiliki iklim tropis ya. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ya, di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam ya, hampir sama yaitu 12 jam ya. Jadi Indonesia memiliki iklim tropis ya. Nah, karena iklim tropis maka memiliki dua musim ya. Ada musim hujan dan musim kemarau ya, atau musim panas. Oke, itu tentang iklim ya dan musim. Oke, masih di halaman 95. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut ya. Iklim musim yaitu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi ya.
Nomor 2, iklim panas. Tadi ada iklim laut, kemudian iklim panas. Nah, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi juga dan berpotensi untuk terjadinya hujan ya. Nah, berdasarkan penjelasan iklim di atas tadi ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia ya? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Indonesia memiliki 2 musim, ada musim penghujan dan musim kemarau ya. Dan musim hujan ya itu terjadi ya pada bulan Oktober hingga bulan April ya. Kemudian pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, pada bulan kemarau ya. Musim ya, pada musim kemarau ya, pada musim kemarau terjadi di bulan April hingga Oktober ya. Nah, itu ya waktu dari musim penghujan dan musim kemarau ya. Jangan sampai terbalik ya. Kalau musim hujan ya biasanya itu diawali di akhir tahun ya. Dimulai dari bulan Oktober ya. Bulan Oktober sampai bulan April itu musim penghujan ya. Dan musim kemarau ya berarti di awal tahun ya, dari bulan April ya sampai bulan Oktober ya. Nah, bisa catat ini ya waktu dari musim penghujan dan musim kemarau yang ada di Indonesia. Nah, sekarang untuk tugas kedua silakan anak-anak baca ya, bacaan tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia ya. Di situ ada bacaan ya tentang itu, beragamnya flora dan fauna di Indonesia ya. Di situ sekitar ada 7 paragraf ya. 7 paragraf. Nah, nanti kalian cari ya, tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf di bacaan itu ya. Dari paragraf pertama sampai paragraf ke-7 anak-anak cari ide pokoknya ya. Intinya tentang apa paragraf tersebut ya. Nah, itu untuk tugas yang kedua ya. Oke, sampai di sini ya pembelajaran di pembelajaran 4. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Yang pertama tadi itu melengkapi ya bentang alam wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ya. Mulai dari Sumatera ya sampai dengan tadi Pulau Bali ya. Itu anak-anak lengkapi ya. Kemudian tugas yang kedua menentukan ide pokok ya dari bacaan tadi ya. Beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Ada 7 paragraf di situ. Anak-anak cari ide pokoknya ya dengan cara membaca dengan teliti ya. Dengan menyimak ya dengan teliti, kemudian cari intinya dari paragraf itu. Nah, oke ya, jangan lupa sholat duhanya ya. Anak-anak juga bisa melaksanakannya dengan istiqomah ya. Semoga saja bisa melaksanakan dengan istiqomah. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Apabila ada banyak salah kata ya dalam menjelaskan materi hari ini, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.